Sabtu berlari santai menuju pusat kota Wonogiri. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudah Az-Zahra dengan NIM 2012301518 dari kelas 4 GPI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Fikih Munakahat dan Munawaris oleh dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD. Baiklah, sebelum ke topik pembahasan, saya ingin menjelaskan apa itu pernikahan. Pernikahan merupakan suatu legalitas hukum yang menyatakan sahnya suatu hubungan antara lawan jenis, laki-laki dan perempuan, dan hal yang paling pasti menjadi harapan semua pasangan adalah bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis, yang di dalam agama Islam lebih dikenal dengan istilah sakinah, mawadah, dan warahmah. Untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, maka diperlukan suatu keseragaman pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri serta kedudukan harta dalam pernikahan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu pengertian hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Hak secara etimologi berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan. Secara definitif, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dibedakan ke dalam 3 garis besar. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar. Mahar dalam bahasa Arab sadaq, asalnya isim masdar dari kata asdaka. Masdarnya isdaq diambil dari kata sidikin atau benar. Dinamakan sadaq memberikan arti benar-benar cinta nikah, dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau mas kawin. Pemberian mahar dari suami kepada istri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam. Nafkah. Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan istri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang, sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Adapun syarat-syarat seorang istri agar mendapatkan nafkah adalah dengan: pertama, akad pernikahan yang dilakukan dengan sah. Kedua, taat kepada suami. Ketiga, istri menyerahkan dirinya kepada suami. Keempat, pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika berpergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas dirinya. Dan yang terakhir, yang kelima, keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri. Hak yang bersifat non-materi seperti nafkah batin, mempergauli istri dengan baik. Kewajiban pertama seorang suami kepada istrinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan baik, menyediakan apa yang dapat dia sediakan untuk istrinya yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan di hatinya, menjaga istri. Di samping kewajiban mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya, mencegah istri jangan sampai hina, jangan sampai istrinya berkata jelek, mencampuri istri, yaitu memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan kodrat pembawa hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan istri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian perkawinan antara lain ditentukan oleh hajat biologis. Hak suami atas istri. Pertama, hak taat kepada suami. Hak taat kepada suami mencakup mentaati dalam istimata dan tidak keluar dari rumah kecuali dengan mendapatkan izin suami. Meskipun dalam kepentingan ibadah seperti haji,
Istri berkewajiban memenuhi hak suami untuk bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan suami. Istri memenuhi hak suami taat kepada perintah-perintahnya, berdiam di rumah tidak keluar kecuali dengan izin suami. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa kebanyakan mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaannya kepada suami dan kekufurannya atau tidak syukur kepada kebaikan suaminya. Dan yang ketiga, memelihara kehormatan dan harta suami. Di antara hak suami atas istri adalah tidak memasukkan seseorang ke dalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya. Kesenangannya mengikuti kesenangan suami. Jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syar'ah, maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya. Dan yang keempat, berhias untuk suami. Berhiasnya istri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukannya dengan yang haram. Selanjutnya, implikasi hukum perjanjian pranikah dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Perjanjian pranikah disebut juga prenuptial agreement adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan sebelum menikah untuk mengatur hak dan kewajiban finansial masing-masing pihak. Perjanjian pranikah biasanya mencakup pembagian harta benda yang dimiliki masing-masing pihak sebelum menikah. Pasangan suami istri dapat membangun kepemilikan harta sebelum dan sudah menikah sehingga mencegah perselisihan mengenai pembagian aset yang saling eksklusif. Jika terjadi perceraian, perjanjian pernikahan harus memenuhi standar hukum yang berlaku dan harus diberlakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang terkait. Yang terkait dengan perjanjian pranikah, penegakan hukum dapat dilakukan melalui sistem peradilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Perjanjian pranikah dapat menjadi perlindungan bagi perempuan dalam kekerasan rumah tangga dan mencapai efisiensi optimal. Perjanjian ini harus dibuat dengan baik dan sesuai dengan hukum dan budaya yang berlaku di Indonesia. Misalnya, Pasal 29 UU Perkawinan mengharuskan perjanjian ini dicatat kantor agama atau di kantor catatan sipil agar mengikat secara hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perjanjian pranikah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, kedudukan harta bersama dalam pernikahan berdasarkan perspektif Islam. Harta dalam pernikahan dibagi menjadi dua jenis, yaitu harta bawaan. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri sebelum pernikahan. Harta ini bisa berupa warisan, hadiah, atau hasil usaha yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pihak sebelum menikah. Kedudukan harta bawaan tetap menjadi milik pribadi masing-masing dan tidak termasuk dalam harta bersama. Masing-masing berhak menggunakan untuk keperluan apa saja. Dan yang kedua, harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa pernikahan. Harta ini bisa dihasilkan dari usaha atau dari kerja bersama antara suami dan istri. Kedudukan harta bersama menjadi milik bersama dan diatur pembagiannya apabila terjadi perceraian atau kematian dari salah satu pihak. Selanjutnya, apabila salah seorang dari suami istri meninggal dunia, maka harta peninggalannya itu adalah harta pribadi secara penuh yang diberikan kepada ahli warisnya, termasuk istrinya atau suaminya, meskipun ada hak kepemilikan pribadi antara suami istri dalam kehidupan sekeluarga, tidak tertutup kemungkinan ada harta bersama antara suami istri, sebagaimana yang diberlakukan dalam masyarakat Indonesia di dalam bentuk syirkah kerja bersama antara suami istri, baik syirkah dalam bentuk harta maupun dalam bentuk usaha. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya memberikan pantun terlebih dahulu. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.